Tuhan tidak mengurangi. Dan sekarang lebih dahulu ya musnah di muka bumi. Oke, kita berdoa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar pada hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Mudah-mudahan tidak mengalami rasa hormat kita, walaupun dengan pembelajaran masih daring jarak jauh karena situasi yang kondisi bisa memungkinkan untuk sekolah. Karena itu Bapak akan menyampaikan materi dengan cara lewat video atau langsung. Dan sekarang Bapak merasa bangga, merasa bergembira lagi dengan bertemu dengan kalian semua. Dan baik anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini mungkin Bapak akan membahas materi tentang ketentuan sholat berjamaah. Ya. Apakah kalian sudah siap? Oke, memang kalau sudah siap, siapkan bukunya, siapkan catatannya, apa yang disampaikan oleh Bapak kalian memahami dan langsung dicatat ya, dan diimplementasikan di rumah kalian semua. Sebelumnya anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dimudahkan dalam segala urusan dan dimudahkan dengan segala upaya-upaya kalian. Bapak motivasi mudah-mudahan kalian kita semua diselamatkan dari wabah yang namanya COVID-19 ini ya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan COVID-19 ini cepat reda, cepat musnah di muka bumi. Oke, kita berdoa, kita semua mengadakan tangan kepada Allah, mudah-mudahan kita kemudahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi zidni ilma warzuqni amin. Terima kasih ya. Dan anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi yang berlanjut, sebelumnya Bapak akan menyampaikan bahan atau Bapak akan menyampaikan dulu kompetisi dasar atau kadiknya ya. Pertama yang akan kompetisi dasarnya pada pagi hari ini yaitu menyebutkan pengertian sholat berjamaah dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan dua keutamaan sholat berjamaah dengan baik. Yang ketiga, mengemukakan 4 syarat menjadi imam dengan benar. Yang kelima, menyebutkan 5 syarat makmum dengan tepat. Yang keenam, membedakan antara makmum masbuk dan makmum muwafiq ya, dengan baik. Yang ketujuh, menjelaskan 2 faktor halangan sholat berjamaah dengan tepat. Yang kedelapan, mengurutkan tata cara sholat berjamaah dengan benar. Yang kesembilan, mengkorelasikan hikmah sholat berjamaah dengan kehidupan sehari-hari secara tepat. Ya, itulah kompetisi dasar yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Anda kita bisa mengikutinya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas saja tentang pengertian sholat berjamaah. Sekalian, kita akan bahas tentang pengertian sholat berjamaah ya. Pengertian sholat berjamaah ini adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang diimami oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Jadi imam adalah pemimpin sholat berjamaah. Jumlah imam dalam sholat berjamaah adalah hanya 1 orang. Salat berjamaah merupakan gabungan 2 kata, yaitu sholat dan jamaah. Ya, sholat secara etimologi atau secara bahasa berarti doa.
Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, salat berarti ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya. Jamaah secara bahasa itu adalah kelompok atau apa? Atau kumpulan. Jadi jamaah secara istilah, kalau jamaah secara istilah adalah sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama. Itu yang disebut jamaah. Jadi salat berjamaah ini merupakan salah satu cara untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah atau menjalin kebersamaan antara umat Islam. Oke, anak-anak sekalian, berkaitan dengan pelaksanaan sholat secara berjamaah dengan benar, maka harus tahu tentang ketentuan-ketentuan sholat berjamaah, ya. Di dalam Al-Quran, wa idza kunta fihim fa akumta lahumus salatan faltaqum faitahum minhum wa ma'aka, ya. Jadi kamu apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, gitu ya, atau sahabat-sahabat mereka atau teman-teman, saudara-saudara, lalu kamu hendaklah mendirikan sholat, maka bersama-samalah bersama mereka. Ketentuannya bagaimana sholat berjamaah? Ini ada ketentuan-ketentuan sholat berjamaah, yaitu satu syarat sholat berjamaah. Pelaksanaan sholat berjamaah ini harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar sholat diterima atau agar sholat yang dikerjakan menjadikan sah, gitu ya. Apapun syarat sahnya sholat berjamaah, yaitu satu, imam, harus ada imam, ya. Siapa imam itu? Imam itu orang yang memimpin sholat berjamaah. Nah, syarat untuk menjadi imam, bagaimana syarat untuk menjadi imam itu? Satu, mengetahui syarat dan rukun salat, ya. Yang kedua, fasih membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya. Yang keempat, berakal sehat, jangan gila gitu. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan, ya. Yang selanjutnya, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Terus selanjutnya, orang laki-laki, tidak boleh perempuan mengimami laki-laki. Tapi kalau laki-laki makmumnya wanita itu boleh. Tapi kalau imamnya laki-laki, imamnya perempuan, laki-laki tidak boleh mengimami kepada perempuan. Nah, yang kedua, makmum. Apa itu makmum? Selain orang imam, syarat sah salat berjamaah adalah adanya makmum, yaitu orang yang mengikuti imam dalam sholat. Syarat menjadi makmum seperti apa? Satu, makmum harus mengikuti gerakan imam, ya. Yang kedua, makmum harus mengetahui gerakan imam. Yang ketiga, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam atau balap dengan imam, tidak boleh. Yang keempat, imam dan makmum ini harus berada di suatu tempat. Tidak boleh imamnya di tempat lain, tidak boleh, harus dia berada di satu tempat. Yang kelima, makmum berdiri di depan, di belakang imam. Jadi makmum itu harus ada di belakang imam, tidak boleh sejajar. Yang keenam, salat makmum harus sesuai dengan gerakan imam. Jadi imam takbiratul ihram baru diikuti oleh makmum. Makmum dalam sholat berjamaah ini dapat dikelompokkan, ya, menjadi dua kelompok. Satu, jadi makmum muwaffiq. Bagaimana makmum muwaffiq itu?
yaitu makmum yang dapat mengikuti imam dengan sempurna dari awal, tidak terlambat datangnya, jadi bersama-sama dari awal. Yang kedua, makmum masbuk, yaitu makmum yang datangnya terlambat sementara imam sedang melakukan sebagian rukun salatnya, ya. Itu yang kesiangan mengikuti gitu. Nah itu makmum. Yang ketiga, ini harus dikerjakan dalam satu tempat, ya, dikerjakannya harus dalam satu tempat. Jadi tidak bercabang melaksanakan sholat berjamaahnya, ya. Jadi nah itu ada yang kedua, faktor-faktor penghalang sholat berjamaah, ya. Ini ada faktornya yang menghalang sholat berjamaah. Ini adanya beberapa faktor yang menjadikan penghalang berjamaah di masjid atau yang menjadikan penyebab diperbolehkan salat di rumah atau munfarid. Di antaranya bagaimana? Di antaranya bila seorang itu sakit yang mengakibatkan susah berjalan pergi ke masjid, ya. Yang kedua, hujan sangat lebat. Yang ketiga, angin kencang atau badai gitu, ya. Nah, yang keempat karena lapar atau haus, sedang makanan sudah tersedia di meja makan, atau kebelet ingin sekali cepat buang air besar atau pingin kencing gitu, ya. Terus yang kelima, karena baru saja makan makanan yang bau-bau, misalkan susah dihilangkannya, seperti makan bawang, makan pete, makan jengkol, ya, yang bau-bau aja itu boleh itu meninggalkan bersolat berjamaah. Nah itu adalah rangkaian faktor-faktor penghalang untuk tidak bisa untuk sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah, terus tata cara sholat berjamaahnya itu yaitu bagaimana? Pelaksanaan sholat harus sesuai dengan ketentuan, ya, yang telah ditetapkan dalam agama Islam, serta harus diketahui dan dipahami oleh umat Islam. Adapun tata caranya salat berjamaah, satu, diawali dengan azan atau iqomah. Diawali dengan azan dan iqomah. Apabila tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja, ya. Kalau tidak memungkinkan, kalau memungkinkan itu harus diawali dengan pertama azan dan iqomah. Yang kedua, meluruskan safnya rapat dan lurus. Saf merupakan bagian dan kesempurnaan sholat berjamaah, ya. Pada barisan belakang imam gitu diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan di mana? Yaitu jamaah perempuan harus ada di belakang saf laki-laki, tidak boleh bercampur dengan saf laki-laki perempuan itu, ya. Yang ketiga, bacaan jar dan bacaan syir. Bacaan jar dan bacaan syir pada pelaksanaan sholat berjamaah terdapat bacaan yang dibaca nyaring atau istilahnya itu baca jar gitu, ya, nyaring, ditarikan gitu, ya, oleh imam, dan ada yang dibaca pelan atau sir gitu, ya. Adapun bacaan-bacaan sholat yang jar itu meliputi satu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan itu terdengar gitu, ya. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah, ya, itu harus terdengar, harus jar gitu, ya. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Begitu juga dengan salat Jumat atau salat Idain, Idul Adha dan Idul Fitri, atau salat gerhana dan salat istisqa, terus salat tarawih dan salat
witir. Itu harus dijarkan. Yang keempat salam, ya, salam. Namun wajibnya mengikuti gerakan imam. Makmum ini wajib sekali mengikuti gerakan-gerakan imam. Apabila imam lupa dalam bacaan Al-Quran, makmum mengingatkan dengan meneruskan bacaannya. Ya, misalkan contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ternyata imam itu lupa. Nah, makmum melanjutkan ayat-ayat itu gitu. Sedangkan apabila imam salah, juga lupa, gerakannya juga sama salahnya, maka hendak makmum mengingatkan juga dengan cara mengucapkan subhanallah, ya, bacakan subhanallah, ya, kalau lupa dalam gerakan. Kalau lupa dalam bacaan itu harus dilanjutkan oleh makmum. Ini bagi laki-laki, dan kalau perempuan bagaimana? Nah, kalau perempuan ngasih taunya hanya tepuk tangan 1 kali, ya. Oke, anak-anakku sekalian, itulah yang Bapak bisa sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini dalam pelajaran sholat berjamaah. Insya Allah minggu depan kita akan dilanjutkan kembali materi yang sama. Bapak undur diri, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat bagi kita semua. Bapak sampaikan, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.